Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kunjungan Pelayanan Antenatal di Masa Pandemi di Puskesmas Satu Kembaran. Perkenalkan, saya Lutfiatul Mutawadinah dari program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ita Apriliani S.Kep Nurse M.Kep selaku dosen penguji 1, Ibu Nurrohma Ida ATP S.Kep Nurse M.Kep selaku dosen penguji 2, dan Bapak Madio Marioto S.Kep Nurse MNS selaku dosen penguji 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk di bab 1-nya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk di bab 2-nya ada kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Untuk di bab 3-nya ada metode penelitian. Saat ini Indonesia tengah mengalami pandemi karena wabah COVID-19. Pandemi wabah COVID-19 ini terjadi secara global termasuk di Indonesia. Pada tanggal 14 April 2020, COVID-19 di Indonesia menginfeksi sebesar 4.839 orang dengan jumlah kasus baru 282 orang, Kemenkes RI 2020. Angka fatalitas kasus infeksi pada ibu hamil mencapai 25%, Purwaningsih 2020. Selain anak-anak dan lansia, ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan khusus terkena virus COVID-19 karena selama hamil terjadi penurunan kekebalan parsial sehingga mengakibatkan ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi virus. Perubahan fisiologis dan imunologis serta psikologis yang terjadi dapat memiliki efek sistemik, yaitu infeksi pernafasan pada ibu hamil, kecemasan, dan resiko angka kematian ibu atau AKI, Khan et al. 2020. Hasil penelitian Corbett et al. 2020, ibu hamil mengalami kekhawatiran lebih dari 50,7%. Kekhawatiran ini meliputi tentang kehamilan 66,7% dan perawatan bayi sebanyak 35%. Menurut Ketua Komite International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health, AKI di Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Budi Harsana 2019. Penurunan AKI cenderung tidak berhasil mencapai target MDGDS sebesar 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015. Profil Kesehatan Indonesia 2018. AKI merupakan salah satu indikator kesehatan ibu yang bertujuan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2019, jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 416 kasus. Penyebab dari AKI sendiri yaitu gangguan metabolik 0,5%, gangguan sistem peredaran darah 11,8%, infeksi 6,0%, hipertensi dalam kehamilan 29,6%, perdarahan 24,5%, dan lain-lain 27,6%. Profil Kesehatan Provinsi Jateng 2019. Pencegahan AKI pada kehamilan dan persalinan dapat dicegah dengan pemeriksaan antenatal care, keluarga berencana, dan perawatan postnatal. Fatahia et al. 2020. Antenatal care merupakan suatu pelayanan pemeriksaan pada ibu hamil dengan pemantauan kesehatan fisik, psikologis, pertumbuhan, dan perkembangan janin, serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran. Wagio dan Putrono 2016. Kebijakan pemerintah dalam membuat program pelayanan antenatal care di masa pandemi harus memenuhi frekuensi kunjungan minimal 4 kali di tiap trimester. Untuk cakupan pemeriksaan antenatal care di seluruh Indonesia, yaitu di trimester pertama adalah 89,48%, trimester kedua dan trimester ketiga sebesar 82,01%. Riskesdas 2018. Menurut Kurniasari dan Sari, faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal care yaitu ada faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi ada pengetahuan, sikap, keyakinan, dan kepercayaan. Untuk faktor pemungkin, sumber daya, jangkauan pelayanan kesehatan. Dan faktor penguat ada keluarga, guru, tenaga kesehatan. Menurut Trisnawati 2020, dukungan keluarga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan motivasi ibu agar ibu dapat melakukan kunjungan antenatal care secara teratur. Sehingga
Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan motivasi ibu agar melakukan kunjungan antenatal care secara teratur. Contoh misalnya, seorang ibu akan memeriksakan kehamilannya itu diantar oleh suami atau keluarganya. Seperti itu. Hasil prasurvei yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021, populasi ibu hamil yang melakukan kunjungan pelayanan antenatal selama 1 bulan terakhir, terdapat 92 ibu hamil di trimester 3, 55 ibu hamil di trimester 2, dan 33 di trimester pertama. Untuk pemeriksaan kehamilan antenatalnya di masa pandemi masih berjalan seperti biasanya, tetapi ada perbedaannya, yaitu yang datang ke puskesmas itu cuma ada yang ada keluhan, yang akan lahiran, dan adanya penyakit penyerta, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan ibu hamil yang tidak ada keluhan hanya perlu melakukan kunjungan antenatal di PKD terdekat. Berdasarkan hasil penelitian dari Ijazah 2020 menunjukkan bahwa layanan kesehatan di masyarakat lebih dari 75% posyandu ditutup dan lebih dari 41% kunjungan rumah berhenti, serta fasilitas kesehatan primer puskesmas melaporkan lebih sedikit layanan yang terhenti, yaitu kurang dari 10%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komariah tahun 2014 dalam Syari 2019 menunjukkan bahwa 54 responden memiliki dukungan keluarga baik dan patuh dalam melakukan pemeriksaan antenatal care. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Buruda dan Damayanti 2017 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara fungsi dukungan keluarga dengan kepatuhan pemeriksaan antenatal care. Rumusan masalah kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi sangat penting dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin, yaitu berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan di masa pandemi ini, sehingga ibu hamil harus melakukan kunjungan pemeriksaan pelayanan antenatal care secara teratur minimal 4 kali di tiap semester, dan harus memenuhi protokol kesehatan saat melakukan kunjungan. Untuk memenuhi kunjungan pelayanan antenatal, ibu hamil tak lepas dari dukungan keluarga. Ibu hamil akan semakin teratur jika mendapat dukungan besar dari keluarga, sehingga dukungan keluarga atau dukungan suami yang baik dapat meningkatkan keteraturan kunjungan pelayanan antenatal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu adakah hubungan dukungan keluarga terhadap kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19 di Puskesmas 1 Kembaran. Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kunjungan pelayanan antenatal care selama pandemi. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik usia, pengetahuan, pendidikan, paritas pada kunjungan pelayanan antenatal care di masa pandemi. Mengetahui peran keluarga dalam melakukan kunjungan antenatal care. Menganalisis hubungan dukungan keluarga terhadap kunjungan antenatal care selama pandemi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi pembaca mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam melakukan kunjungan pelayanan antenatal care di masa pandemi. Yang kedua, manfaat praktis bagi tempat penelitian. Diharapkan dapat menjadi bahan sumber masukan data dalam upaya meningkatkan pemeriksaan ANC di masa pandemi dan menjadi sumber informasi untuk tenaga kesehatan bagaimana sebenarnya pengaruh dukungan keluarga terhadap keteraturan pelayanan kunjungan ANC pada ibu hamil selama pandemi. Selanjutnya, bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat memberi manfaat yang khusus sebagai bahan pembelajaran, menambah informasi dan dapat diaplikasikan saat proses pembelajaran, serta menjadi referensi perpustakaan bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik hubungan dukungan keluarga terhadap pelayanan antenatal di masa pandemi. Bagi peneliti yang akan dilakukan diharapkan peneliti dapat mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan serta dapat menerapkan peran sebagai konselor dan edukator. Keaslian penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian hubungan dukungan keluarga terhadap kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19 di Puskesmas 1 Kembaran. Peneliti mencantumkan di dalam tabel berikut ini. Yang pertama, Al-Buruda dan Damayanti dengan judul Relationship of Family Support to Antenatal Care
Inspection in Work Area of Puskesmas Gunung Anyer, Surabaya tahun 2020. Yang kedua, peneliti oleh Inaya et al. Dengan judul Hubungan Pendidikan Pekerjaan dan Dukungan Suami Terhadap Keteraturan Kunjungan ANC pada Ibu Hamil Trimester 3 2019. Yang ketiga, oleh Syari dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Kunjungan ANC pada Ibu Hamil Trimester 3 tahun 2019. Yang terakhir, Dengo dan Ijrak, faktor berhubungan dengan rendahnya kunjungan antenatal pada kontak pertama pemeriksaan ibu hamil K1 2019. Bab 2. Kajian teori. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilannya. Dilakukan dengan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Kurniasari dan Sari tahun 2016. Tujuan pelayanan antenatal ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas. Untuk tujuan khususnya yaitu ada menyediakan pelayanan antenatal terpadu, menghilangkan missed opportunity pada ibu hamil, mendeteksi secara dini kelainan, melakukan intervensi terhadap kelainan, dan melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada. Kunjungan antenatal care. Menurut Depkes RI 2008 dalam Wagio et al. 2016, kunjungan ibu hamil dengan tenaga kesehatan dilakukan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar yang ditetapkan. Kunjungan di sini tidak hanya ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, namun setiap kontak dengan tenaga kesehatan dapat dianggap sebagai kunjungan ibu hamil. Kebijakan pemerintah tentang program pelayanan antenatal menetapkan frekuensi kunjungan pelayanan dilakukan paling sedikit 4 kali di tiap semester, yaitu 1 kali pada trimester pertama kehamilan 0-12 minggu, 1 kali pada trimester kedua kehamilan 12-24 minggu, 2 kali pada trimester 3 kehamilan 24 minggu sampai persalinan. Seseorang jika melakukan kunjungan pemeriksaan antenatal sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pelayanan antenatal, maka orang tersebut dapat dikatakan patuh dan tidak patuh terhadap kunjungan pelayanan antenatal. Murni dan Nurjana 2020. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmiati tahun 2016, dari 66 responden terdapat 32 responden yang patuh pada kunjungan pemeriksaan ANC dan 34 responden tidak patuh pada kunjungan pemeriksaan ANC. Standar kunjungan antenatal care. Menurut Kesehatan et al. Tahun 2010, kunjungan pemeriksaan antenatal care dilakukan agar memenuhi standar kualitas, yaitu antara lain timbang berat badan, ukur lingkar lengan atas atau lila, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin, beri imunisasi TT atau tetanus toksoid, beri tablet tambahan darah atau tablet besi, dan pemeriksaan laboratorium. Di sini pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kadar Hb atau hemoglobin darah, pemeriksaan protein dalam urin, dan pemeriksaan kadar gula darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal care. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu ada usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, paritas kehamilan, jarak kehamilan, pengetahuan, sikap ibu hamil. Yang kedua ada faktor pemungkin, jarak tempat tinggal, penghasilan keluarga, dan media informasi. Yang terakhir ada faktor penguat, yaitu dari dukungan suami, dukungan keluarga, dan faktor dari tenaga kesehatan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal selama pandemi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizkia et al. Tahun 2020, faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan antenatal care di masa pandemi yaitu ada pengetahuan, perilaku ibu, dan sumber informasi. Dukungan keluarga terhadap pelayanan antenatal care. Keluarga merupakan unit dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dalam suatu tempat di bawah satu atap, yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dan saling ketergantungan. Harnilawati 2013. Menurut Friedman 2013 dalam Trisnawati 2020, dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Dukungan keluarga berfokus pada interaksi yang berlangsung dalam berbagai hubungan sosial sebagaimana yang dievaluasi oleh individu. Trisnawati 2020. Menurut Harmoko 2012, dalam sebuah keluarga ada beberapa tugas dasar yang di dalamnya terdapat tugas pokok, yaitu diantaranya
Memelihara kesehatan fisik keluarga dan para anggota, berupaya untuk memelihara sumber daya yang ada dalam keluarga, mengatur tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya, memelihara ketertiban anggota keluarga, dan membangkitkan dorongan semangat para anggota keluarga. Menurut Sebayang 2020, peran adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing, yaitu yang pertama peran ayah, sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Yang kedua ada peran ibu, selaku untuk mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai kepala satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Selain itu, ibu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Yang terakhir ada peran anak. Anak-anak melakukan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selanjutnya ada macam-macam bentuk dukungan keluarga. Menurut Indriani 2013, macam-macam dari dukungan keluarga ada 3 jenis, yaitu dukungan fisiologis, dukungan psikologis, dan dukungan sosial. Selanjutnya ada fungsi dukungan keluarga. Fungsi dukungan keluarga mengacu pada interaksi anggota keluarga, terutama pada kualitas hubungan dan interaksi mereka. Adapun fungsi dukungan keluarga menurut Mahmudah 2010 antara lain yaitu yang pertama, dukungan informasional, berfungsi sebagai kolektor dan diseminator atau penyebar informasi tentang dunia. Yang kedua, ada dukungan penilaian, berfungsi sebagai wadah umpan balik, membimbing dan menengahi permasalahan. Selanjutnya, ada dukungan instrumental yang berfungsi sebagai sumber pertolongan praktis dan konkret. Yang terakhir, ada dukungan emosional, berfungsi sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Selanjutnya, dukungan keluarga terhadap pelayanan antenatal sangat diperlukan bagi seorang wanita yang sedang hamil. Salah satunya dukungan dari seorang yang paling terdekat, contohnya suami. Dukungan dari orang terdekat dapat membuat seorang ibu hamil merasa tenang dan nyaman saat diberikan dukungan. Walyani 2015. Menurut Syari 2019, dukungan keluarga sangat berpengaruh besar untuk keberhasilan kunjungan pelayanan antenatal care. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Menurut WHO 2020 dalam Yanti et al. 2020, COVID-19 terdeteksi pada bulan Maret 2020. Ibu hamil dan janin merupakan mereka adalah mewakili populasi paling beresiko tinggi selama wabah penyakit menular. Untuk tanda gejala dari COVID itu sendiri, menurut WHO 2020, tergolong asimptomatis dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala COVID-19 biasanya muncul setelah masa inkubasi 1-5 hari. Menurut Yanti et al. 2020, tanda gejala yang sering muncul yaitu panas tinggi, lebih dari 30 derajat Celcius, bersin, sesak nafas, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala. Menurut Aziz et al. Tahun 2020, untuk tanda dan gejala buat ibu hamil hanya mengalami gejala cold atau flu-like symptoms derajat ringan sampai derajat sedang. Untuk resiko COVID-19 pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko pneumonia pada wanita hamil dibanding dengan wanita yang tidak hamil. Yanti et al. 2020. Komplikasi pada janin dapat ditemukan dengan IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, lahir mati atau stillbirth, dan persalinan preterm atau Tashhart et al. 2020 dalam Purwaningsih. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 yaitu lakukan anamnesis dan pemeriksaan screening pada ibu yang mungkin menderita tuberkulosis. Pemeriksaan USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan pasien dalam pengawasan. Kelas ibu hamil untuk sementara ditunda pelaksanaannya. Pemeriksaan antenatal kehamilan trimester kedua dapat ditunda terlebih dahulu atau dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis. Dan yang terakhir, ibu hamil diharapkan selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang karena hal ini dapat meningkatkan untuk proses pertumbuhan kembang janin dan derajat kesehatan ibu. Serta yang terakhir, pemeriksaan antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan, kunjungan antenatal selanjutnya dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Selanjutnya, kerangka teori di sini ada pandemi COVID-19.
Resiko COVID pada ibu hamil yaitu bisa pneumonia, komplikasi pada janin, dapat ditemukan IUGR, lahir mati, stillbirth, dan persalinan preterm. Di masa pandemi ini akan melakukan kunjungan pelayanan antenatal care. Nah, faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal care ada faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat. Di predisposisi ada usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, paritas kehamilan, jarak kehamilan, pengetahuan, sikap ibu hamil. Lalu ada jarak tempat tinggal, penghasilan keluarga, dan media informasi. Yang terakhir ada dukungan suami, dukungan keluarga, faktor tenaga kesehatan. Nah, dalam melakukan kunjungan pelayanan antenatal ini pasti membutuhkan dukungan keluarga. Nah, fungsi dukungan keluarga di sini ada dari dukungan informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Selanjutnya, kerangka konsep. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu dukungan keluarga, dan variabel terikatnya yaitu kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Hipotesis nol pada penelitian ini tidak ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Hipotesis alternatif pada penelitian ini ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Bab 3. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu di mana suatu penelitian yang melakukan pengukuran atau pendekatan dengan cara observasi atau mengumpulkan data variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang sama. Scioto dan Sodik 2015. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas 1 Kembaran. Pemilihan lokasi berdasarkan data presentasi usia subur di Kabupaten Banyumas 2016. Menurut data tersebut, Puskesmas 1 Kembaran menduduki peringkat ketiga yang tertinggi pada ibu hamil. Waktu penelitian akan dilakukan mulai pada bulan Maret sampai Mei 2021. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan sesuatu yang karakteristiknya mungkin diselidiki atau diteliti. Surahman et al. 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester 1-3 yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas 1 Kembaran pada bulan Januari sampai Februari 2021 dengan jumlah populasi sebanyak 180 ibu hamil. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Surahman et al. 2016. Sampel dari penelitian ini yaitu 108 responden ibu hamil dengan memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini, yaitu ibu hamil trimester 1-3 yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas 1 Kembaran, kehamilan yang pertama, dan tidak alami gangguan jiwa. Variabel penelitian. Variabel adalah sifat atau karakteristik yang akan dipelajari yang memberikan nilai berbeda terhadap sesuatu yang akan diteliti. Nur Salam 2016. Variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi timbul variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dukungan keluarga. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi nilainya oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Definisi operasional. Pertama, variabel usia yang didefinisikan sebagai rentang kehidupannya diukur dengan tahun. Dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18-40 tahun. Dewasa madya adalah 41-60 tahun, dewasa lanjut lebih dari 60 tahun. Dengan hasil ukur resiko tinggi kurang dari 20 tahun, ideal 20-35 tahun, resiko tinggi kurang dari 35 tahun dengan skala nominal. Selanjutnya, variabel pendidikan. Definisi usaha untuk membentuk manusia yang utuh, lahir dan batin, cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Hasil ukur tidak sekolah, SD atau MI, SMP, SMA, universitas dengan skala ordinal. Selanjutnya, variabel pekerjaan. Ibu hamil dengan status bekerja dengan banyaknya aktivitas dan padat tidak memiliki waktu luang untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil ukur tidak bekerja dan bekerja dengan skala nominal. Selanjutnya, variabel paritas. Banyaknya jumlah kelahiran hidup yang dialami oleh seorang ibu. Hasil ukur hamil pertama kali, hamil kedua kali, hamil lebih dari 2 kali dengan skala nominal. Selanjutnya, variabel dukungan keluarga. Dukungan yang diberikan keluarga berupa dukungan informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Hasil ukur kurang nilai skor 20-33, cukup nilai skor 34-47, baik nilai skor 48-60 dengan skala interval. Terakhir, variabel keteraturan ANC di masa pandemi. Definisi kunjungan yang dilakukan selama kehamilan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga dilihat dari buku KIA. Hasil ukur lengkap 3-4 kali, tidak lengkap kurang dari 2 kali dengan skala nominal.
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Surahman et al. 2016. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA dari responden. Untuk kuesioner, yaitu kuesioner dukungan keluarga dengan menggunakan kuesioner PSSFA atau Perceived Social Support Family Scale yang terdiri dari 20 pertanyaan. Kuesioner tersebut menggunakan pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Goodman. Nilai dari masing-masing dukungan keluarga dibagi menjadi skor iya dan tidak, serta tidak tahu. Masing-masing indikator terdapat favorable dan unfavorable. Hasil total scores diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 20-33 yaitu kurang, 34-47 yaitu cukup, dan 48-60 itu baik. Validitas dan reliabilitas. Telah dilakukan uji validitas oleh Priyastana et al. 2018 dalam Kusumaningtyas 2019. Dalam uji validitas didapatkan hasil 0,361. Dari nilai reliabilitas 0,787, hasil uji tersebut menyatakan bahwa 20 item pertanyaan dalam kuesioner memiliki makna atau valid. Jenis data dalam penelitian ini ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti, Sugiono 2018. Data primer dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami sesuatu melalui media, buku, maupun dokumen. Pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari data puskesmas berupa rekam medis. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, cara pengumpulan data atau prosedur kerja yaitu dengan surat izin prasurvei dari Universitas Harapan Bangsa, lalu meminta surat perizinan dari Dinas Kesehatan Banyumas, lalu pengambilan data ke Puskesmas 1 Kembaran, pengambilan sampel di Puskesmas 1 Kembaran sesuai kriteria inklusi, lalu kontrak waktu dengan responden, lalu pengumpulan data dengan memberikan kuesioner dukungan keluarga dan kunjungan pelayanan antenatal. Yang terakhir, lakukan pengecekan ulang setelah mengisi kuesioner. Analisa data. Data yang didapat akan dianalisis menggunakan uji statistik dengan menggunakan program komputer atau aplikasi software komputerisasi. Adapun analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. Analisa univariat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan di Puskesmas 1 Kembaran. Sedangkan analisa bivariat dilakukan dengan membuat tabel atau kontingensi antara variabel bebas dan terikat, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kunjungan pelayanan antenatal di masa pandemi COVID-19. Pengolahan data. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan komputer menggunakan aplikasi perangkat lunak dan adapun cara pengolahan datanya adalah sebagai berikut. Surahman et al. 2016. Yaitu yang pertama proses editing, coding, entry, dan cleaning. Selanjutnya etika penelitian. Etika penelitian adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian. Merupakan prinsip etik yang menjadi pertimbangan dan hal mutlak yang harus dipatuhi oleh peneliti di bidang apapun karena berhubungan langsung dengan manusia. Sukijo Noto Atmojo 2012. Dalam penelitian ini, etika penelitiannya antara lain informed consent, yaitu responden mempunyai informasi yang adekuat tentang penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan kesempatan untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela. Yang kedua, anonymity, yaitu peneliti wajib menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diberikan oleh responden, termasuk menjaga privasi responden. Yang terakhir, confidentiality, yaitu dilakukan dengan tidak memasukkan identitas ke dalam komputer, hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu yang sangat berkepentingan, yaitu keluarga atau orang terdekat klien. Demikian presentasi proposal yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kunjungan Pelayanan Antenatal di Masa Pandemi COVID-19 di Puskesmas 1 Kembaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.